Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan untuk penjelasan yang IPS sekarang ya. Saya share dulu. Ya, oke. Ya, jadi tadi untuk regresi, evaluasi atau pengujiannya sudah selesai ya. Sekarang kita move ke metode selanjutnya yaitu knowledge classifier. Nah, sebelum ke situ kita akan belajar dulu mulai dari apa itu teorema Bayes atau mungkin dari uncertainty ya. Kemudian ada teorema Bayes, lalu ada Bayesian network. Seperti pada kelas-kelas sebelumnya, kita nanti hari ini atau di pertemuan ini kita sampai bahas di Bayesian network ya. Belum kita nanti masuk ke machine learning terkait metode Bayes dan serta perhitungan dan implementasinya. Oke, kita langsung saja. Nah, apa itu uncertainty ya? Jadi ketika kita berbicara mengenai teorema Bayes, di situ ada istilah yang namanya uncertainty atau ketidakpastian. Kemudian ada juga probabilistic reasoning ya. Jadi hampir apa namanya? Mungkin teman-teman tidak asing mendengar kata-kata ini di sistem pakar mungkin atau di mata kuliah sebelumnya di data mining dan sebagainya. Nah, lalu apa sih sebenarnya ketidakpastian itu kan? Nah, sebelum kita ke sana, saya coba akan memberikan salah satu contoh penalaran induktif ya, yang mungkin teman-teman sudah sering kenal apa itu penalaran induktif. Contohnya misalnya kita diberikan sebuah premis, pertama adalah aljabar adalah pelajaran yang sulit, kemudian ada juga untuk geometri adalah pelajaran yang sulit, lalu kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Nah, sehingga dari beberapa premis yang kita dapatkan atau yang kita eh, apa namanya kita ketahui ini, kita bisa menarik sebuah konklusi ya atau sebuah kesimpulan di mana matematika adalah pelajaran yang sulit. Karena apa? Karena aljabar, geometri, dan kalkulus adalah bab-bab yang ada di mata pelajaran matematika seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh penalaran induktif dan mungkin teman-teman sering dapatkan ini di waktu SMK atau SMA dulu ya. Oke. Lalu apa itu ketidakpastian atau uncertainty? Nah, jadi dari beberapa premis yang tadi yang kita dapatkan tadi premis lama, lalu kita ada premis tambahan atau premis baru di sini, yaitu premis 4, di mana optika adalah pelajaran yang sulit. Nah, sedangkan optika sendiri atau optik ya, itu adalah bab yang ada di mata pelajaran fisika, ya, bukan matematika ya. Nah, sehingga konklusi atau sebuah kesimpulan itu yang tadinya matematika adalah pelajaran yang sulit, sekarang sudah tidak berlaku ya, karena ada tambahan premis baru ini, di mana optika adalah pelajaran yang sulit. Nah, sedangkan optika itu bukan pelajaran di matematika, seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai uncertainty ya, atau ketidakpastian. Jadi, adanya premis baru, atau mungkin bisa dibilang beberapa premis baru ya, tidak hanya satu, yang itu nanti bisa mengubah konklusi yang dibentuk sebelumnya, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, jadi teman-teman di apa namanya untuk penalaran yang kita gunakan pada teorema Bayes atau uncertainty ini, kita yang menggunakan yang non monotonis ya, di mana penalaran non monotonis ini biasanya banyak perubahan pada pengetahuan yang ada, atau mungkin bisa dibilang adanya penambahan fakta baru ya, seperti tadi ada premis tambahan, sehingga dengan ada premis tambahan itu bisa jadi itu bisa mengubah sebuah konklusi jika premis tersebut apa namanya tidak tidak bersinggungan atau tidak ada kaitannya dengan premis sebelumnya, atau mungkin bisa dibilang sangat bertolak belakang seperti itu ya. Nah, makanya itu kita gunakan penalaran yang monotonis gitu. Oke, ya seperti biasanya ya, seperti apa yang saya sampaikan, di mana kita nanti sebelum kita ke praktik
tekniknya atau ke teknikalnya, kita harus mempelajari dulu dari teori atau dasarnya itu seperti apa. Kalau kita bisa menemukan rumus atau bahkan kita bisa membuat implementasi ke codingnya itu nanti seperti apa, kita belajar dari teori dulu. Ya. Oke, kita lanjut. Sehingga terus gimana cara untuk mengatasi ketidakpastian itu atau uncertainty. Nah, jadi untuk mengatasi uncertainty, jadi di sini ada beberapa cara ya. Di sini pertama ada probabilitas atau teorema Bayes, itu adalah cara yang pertama. Kemudian ada faktor kepastian atau certainty factor. Lalu ada dari teori Dempsey-Saver ya. Nah, jadi ada beberapa cara ini atau 3 cara yang kita bisa gunakan untuk mengatasi ketidakpastian. Nah, tetapi pada pertemuan ini atau pada materi ini yang akan kita bahas adalah tentang probabilitas dan teorema Bayes. Jadi teman-teman, probabilitas dan teorema Bayes yang akan kita pahami atau pelajari pada pertemuan ini. Oke. Nah, apa sih itu probabilistic reasoning? Jadi probabilistic reasoning adalah sebuah cara atau bagaimana sih kita merepresentasikan sebuah pengetahuan, di mana kita menerapkan sebuah konsep yang namanya probabilitas itu digunakan untuk menunjukkan ketidakpastian itu yang ada di pengetahuan kita. Jadi kita akan menunjukkan ketidakpastian itu sebelah mana. Nah, biasanya itu melibatkan teori dari probabilitas itu sendiri dan dengan logika yang itu keduanya di-merge ya, atau digabungkan sehingga bisa menangani yang namanya uncertainty seperti itu. Nah, kalau teman-teman bingung apa sih teori probabilitas ya, jadi probabilitas itu ada sebuah kemungkinan atau bisa dibilang ada peluang ya, peluang terjadinya gitu ya, kemungkinannya. Nah, itu adalah probabilitas namanya atau ada berapa persen sih kemungkinan terjadi ya seperti itu. Kayak misalnya kalau dulu tuh teman-teman sering belajar mengenai peluang keluarnya dadu 3 ketika kita melakukan 10 kali lemparan. Nah, itu adalah sebuah probabilitas, ada nilai di situ ya. Jadi biasanya untuk nilai dari probabilitas itu sendiri berkisar antara 0 sampai dengan 1 ya. Jadi antara rentang itu adalah nilai-nilai dari probabilitas. Nah, jadi secara konsep kita bisa memprediksi suatu case atau suatu kasus itu ya, dalam suatu misalnya itu satu bulatan utuh gitu ya. Kita bisa memprediksi katakanlah itu kemungkinannya ada 3. Nah, dari 3 ini itu masing-masing punya porsi. Jika dijumlahkan ketiganya itu bernilai 1 seperti itu. Jadi mereka punya porsi kemungkinan terjadinya itu masing-masing. Nah, itu nanti tugas kita akan mencari itu. Oke. Lalu kita masuk ke Bayes theorem atau teorema Bayes ya. Jadi apa sih itu teorema Bayes? Nah, jadi sebelum kita ke metode naive Bayes, kita paham dulu teorinya seperti apa. Teori Bayes itu. Nah, jadi sebagai dasar atau konsep dalam mempelajari naive Bayes ya. Nah, secara pattern atau secara rumus bisa kita tuliskan seperti ini ya, di mana ini adalah yang akan kita cari di sini namanya adalah P HI terus garis lurus E yang namanya adalah probabilitas hipotesis HI benar jika diberikan eviden E. Nah, jadi probabilitas ini benar jika diberikan eviden E. Eviden adalah sebuah fakta ya atau sebuah bukti. Nah, kemudian caranya gimana? Yaitu dari probabilitas munculnya eviden E jika diketahui hipotesis I benar. Nah, dikalikan dengan probabilitas kemunculan HI tanpa memandang eviden apapun, seperti tanpa memandang ini karena apa dan sebagainya. Nah, itu dibagi dengan jumlah atau sum dari beberapa hipotesis yang ada atau kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi misalnya kita mempunyai sebuah kasus, kita menduga kasus itu ada 5 kemungkinan, sehingga di sini N-nya berjumlah 5 dan K-nya mulai dari 1 ya. Jadi kita hitung dulu untuk hipotesis pertama, kemudian dijumlahkan dengan hipotesis kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, itu adalah cara atau pattern untuk menghitung kemungkinan probabilitas itu terjadi. Gitu. Oke, kita langsung ke contoh ya.
Jadi misalnya nih, Nisa itu mengalami gejala bintik-bintik di wajahnya. Nah, sehingga terus dikatakan Nisa sakit apa gitu kan. Ada sebuah hipotesis bahwa bisa saja Nisa itu terkena cacar atau alergi atau jerawat. Jadi di sini bintik-bintik di wajahnya itu adalah sebuah evidence karena kita bisa melihat secara langsung bahwa ada bintik-bintik ini di wajahnya. Evidence itu kan sebuah bukti ya atau sebuah kejadian yang nyata. Jadi bintik-bintik di wajah itu kita bisa sebut sebagai evidence. Nah, kalau untuk cacar, alergi, dan jerawat itu adalah sebagai hipotesis atau dugaan kita ya. Kita menduga-duga itu bintik-bintik terjadi karena bisa jadi karena cacar, bisa jadi karena alergi, bisa jadi juga karena jerawat. Oke, berarti kita punya 3 hipotesis ya, di mana bisa kita tuliskan bahwa H1 itu adalah cacar, H2 adalah alergi, dan H3 adalah jerawat. Oke, kemudian, nah di sini kita sudah diberikan data ya, data dari dokter, tentunya dari seorang pakar, tapi nanti kita bisa juga menghitung probabilitas ini dari tabel-tabel yang kita miliki nantinya. Nah, misalnya di sini dikatakan bahwa probabilitas munculnya bintik di wajah Nisa itu karena cacar adalah 0,8. Kemudian probabilitas munculnya bintik di wajah Nisa karena alergi 0,3 dan karena jerawat 0,9. Nah, ini data-data yang kita dapatkan dari dokter gitu ya. Oke, kemudian sebentar saya oke lanjut. Nah, lalu oke, sebentar ya. Bentar, saya ini dulu deh. Oke, ada di stop saya dulu kali ya. Ya, oke saya lanjut ya. Nah, kemudian kita juga punya data di mana probabilitas kemunculan cacar tanpa memandang bibit-bibit di wajahnya Nisa itu adalah untuk cacar 0,4, untuk alergi 0,7, dan untuk jerawat 0,5. Nah, kemudian setelah kita dapatkan semua data ini, kita bisa masukkan ke rumus ya. Oke. Nah, secara rumus, berarti kita akan menghitung masing-masingnya, baik probabilitas terjadinya cacar karena bintik, probabilitas terjadinya alergi, dan probabilitas terjadinya jerawat. Nah, yang pertama, kita akan menghitung probabilitas terkena cacar si Nisa akibat bintik-bintik di wajah. Jadi di atas ini nanti kita akan tuliskan persamaan ya. Mungkin kurang lebih seperti ini saya tulis. Ini ya. Rumusnya adalah berarti P H1 1 kali PH1 dibagi PH1 kali PH1 ya, dijumlahkan PH2 ya, kali PH2 gitu ya, plus PH3 kali PH3. Nah, kurang lebih rumusnya seperti ini ya. Jadi rumusnya itu ini yang di atas adalah ketika kita mau hitung karena cacar, berarti yang di atas adalah PEH1 kali PH1 dibagi ke semuanya ini ya, PH1 sampai 2 dan 3. Nah, itu kita masukkan semua tadi dari data yang kita miliki di 0,8 kali 0,4 dibagi ini, temunya adalah ini. Nah, kemudian untuk yang alergi, kita juga bisa lakukan hal yang sama ya. Jadi untuk penyebutnya sama, tidak ada perubahan. Yang kita rubah hanya di pemilihnya aja, di atasnya aja ya. Oke. Jadi di atas, kalau kita hitung alergi, berarti kita akan menggunakan kemungkinan dari data alergi, yaitu 0,3 kali 0,7. Untuk menyebut atau pembagiannya sama yang 0,98. Ini
Kemudian untuk yang jerawat juga sama. Jadi 0, oke, ini sebentar saya koreksi. Ya, ini harusnya 0,9 kali 0,5. Oke. Ya, seperti ini. Nah, hasilnya adalah 0,459. Nah, setelah kita ketemu semuanya, kita bisa melihat nih, dari kira-kira tadi untuk yang nah, untuk yang cacar 0,327, untuk yang alergi 0,214, dan untuk yang jerawat 0,459. Nah, setelah kita ketemu semua kemungkinan dari semua penyebab titik-titik di wajah Nisa, kita bisa melihat nilai yang terbesar mana. Nilai yang terbesar atau yang tertinggi itu adalah kemungkinan yang paling, atau bisa dibilang kesimpulan yang bisa kita ambil, yang mengatakan bahwa bintik-bintik di wajah Nisa itu terjadi karena jerawat. Karena di jerawat ini memiliki nilai probabilitas yang paling tinggi dibanding dua probabilitas yang lain atau dua hipotesis yang lain. Seperti itu ya. Nah, jadi cukup mudah ya. Kita cukup menghitung semuanya, terus kita melihat nilai yang tertinggi itu adalah sebagai nilai kemungkinan atau kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa Nisa ini di wajah karena apa, seperti itu. Nah, oke. Kemudian misalnya ada contoh ya, ada contoh lagi misalnya. Nah, dia ada contoh yang dua ini setelah dilakukan observasi baru, ternyata itu ada ditemukan gejala baru terkait karena cacar itu, yaitu karena suhu tubuh yang tinggi. Nah, jadi suhu tubuh yang tinggi itu bisa juga mengakibatkan orang terkena cacar. Sehingga jika ditemukan eviden atau gejala yang baru pada sebuah data, sehingga kita bisa atau kita tetap harus memasukkan ke dalam perhitungan seperti itu. Nah, secara rumus seperti ini ya. Jadi ada sedikit perbedaan di mana kita akan mencari probabilitas hipotesis H benar jika muncul eviden baru E besar dari eviden lama E kecil. Jadi eviden baru tadi adalah suhu tubuh yang panas contohnya. Kemudian dari eviden lama yaitu munculnya bintik-bintik di wajah seperti itu. Kemudian rumusnya adalah PHE, di mana PHE itu adalah probabilitas hipotesis H benar jika diberikan eviden E. Nah, kemudian PEH itu adalah kaitan antara, ada nggak sih bukan kaitannya antara eviden lama dan eviden baru jika diberikan hipotesis H benar. Dan PEE itu adalah kaitan antara E atau eviden lama dengan eviden baru tanpa memandang hipotesis apapun. Nah, itu adalah rumusnya. Kemudian kita dapat data ini juga dari dokter lagi ya. Kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi 0,5 itu adalah hipotesis H benar jika diberikan eviden E. Kemudian ada yang 0,4 ini adalah kaitan antara hipotesis lama, yaitu bintik-bintik di wajah, dengan suhu tubuh yang tinggi jika diberikan hipotesis H benar adalah 0,4. Dan kaitan antara eviden lama dan eviden baru tanpa memandang hipotesis apapun adalah 0,6. Seperti itu. Oke, ini ketemu 0,33. Nah, ini adalah jika ada eviden yang baru muncul ya. Seperti itu. Nah, jadi cukup mudah ya untuk perhitungan dari teorema Bayes sendiri. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian di sini ya, berikutnya ada latihan di mana besok Mikota akan mengadakan sebuah pesta. Nah, ini adalah latihan untuk teman-teman semua ya. Jadi teman-teman kalau misalnya, jadi ini sifatnya sunnah. Teman-teman boleh mengerjakan, boleh tidak. Jadi barang siapa yang mengerjakan ini nanti akan dikonversi ke nilai keaktifan. Jadi sifatnya sunnah, dikerjakan dapat poin, tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa atau
tidak ada punishment juga seperti itu. Karena sifatnya adalah sunnah. Nah, untuk linknya, link pengumpulan tugasnya nanti akan saya share di grup, jadi teman-teman yang mengerjakan nanti bisa kumpulkan di link tersebut ya. Nah, sebagai bahan acuan aja ya, bahan acuan teman-teman semua, bahwa ini untuk kunci jawabannya. Jadi kunci jawabannya itu nanti adalah 27% ya. Jadi sebagai patokan teman-teman, nanti kalau ketika udah ketemu 27%, berarti itu sudah dikatakan benar seperti itu. Oke, untuk tugasnya ini sebagai latihan sifatnya sunnah. Oke. Berikutnya kita masuk ke Bayesian Belief Network ya. Nah, jadi sebelum kita ke metode naive Bayes, kita ke Bayesian Belief Network dulu ya. Kita bahas apa sih itu Bayesian Belief Network. Jadi seperti dengan namanya ya, kita akan belajar mengenai jaringan-jaringan yang ada pada Bayesian ini. Nah, dikatakan di sini bahwa Bayesian adalah sebuah jaringan Bayesian, sebuah model grafis probabilistik ya, yang mewakili satu set variabel. Nah, biasanya itu variabel satu dengan variabel yang lain itu memiliki ketergantungan bersyarat. Nah, seperti itu dikatakannya. Dan mereka menggunakan namanya grafik asiklik terarah ya. Nah, jadi apa sih itu grafik asiklik terarah? Nah, jadi teman-teman kalau misalnya masih ingat kita kuliah matematika diskrit ya, dan coba saya gambarkan. Gampangannya seperti ini untuk menjelaskan apa sih itu grafik asiklik terarah. Jadi di matematika diskrit itu ada namanya siklik dan asiklik ya. Nah, gampangannya misalnya ini, saya buat dulu lingkarannya. Kemudian saya taruh di sini adalah A, B, C, S. Sorry, di sini B gitu ya. Oke, agak rapi ya. Nah, ini dinamakan sebagai siklik ya. Kemudian ada satu lagi di sini saya buat seperti ini. Oke, kemudian di sini A, B, dan C. Dan garisnya ini, dan ini seperti ini. Nah, yang ini dinamakan sebagai asiklik. Nah, jadi gampangannya, untuk teman-teman pahami, basic kalau grafis siklik itu adalah grafik yang ini seperti membentuk sebuah lingkaran ya, karena dia saling menyambung ya. Jadi A ke B, B ke C, C ke A, dan sebagainya gitulah. Pokoknya garisnya dia menyambung. Kalau yang asiklik, nah asiklik itu garisnya tidak berbentuk lingkaran atau tidak menyambung. Jadi antara ini A ke B ya A ke C sudah cukup. Nanti kalau ada lagi ya tinggal bikin B ke D misalnya, C ke D dan sebagainya. Yang penting tidak saling keterkaitan atau tidak saling menyambung. Jadi B ke C ini tidak ada kaitan atau saling nyambung gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan antara grafis siklik maupun grafis asiklik. Oke, saya lanjut. Nah, berikutnya ini saya ambil gambar note dari link tersebut ya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau cek di link ini. Nah, di sini Bayesian Network Graph atau di sini disebut bahwa setiap node-nya itu koresponden atau isi yang ada di setiap node-nya itu disebut sebagai random variable ya. Jadi ada node A, node B, node C, node D, ini adalah sebuah random variable. Nah, biasanya nilainya atau value-nya di sini adalah sifat continuous atau bisa dibilang atau discrete juga. Jadi bisa continuous, bisa juga discrete. Nah, kemudian di sini arc atau direct arrow. Jadi di sini adalah garis ya, arc itu atau direct
itu merepresentasikan sebuah hubungan atau kondisi probabilitas antara random variable atau variabel satu dengan variabel yang lain. Seperti itu. Nah, di sini A sampai D itu, A, B, C, D itu adalah sebuah random variable ya, seperti yang disebutkan tadi. Kemudian di sini disebutkan bahwa si node A itu bisa dipanggil atau dikatakan sebagai parent dari node B. Jadi ini adalah parent dari node B dan ini juga parent dari node D. Tapi si C ini disebutkan sebagai independent of node A. Nah, kenapa? Karena si C ini dengan A itu tidak saling berhubungan secara langsung ya. Jadi dia ada hubungan, kalau yang B dan D ini disebut sebagai parent node-nya adalah si A, kalau yang C ini dia independen karena dia tidak langsung berhubungan dengan node A, seperti itu ya. Oke. Nah, setiap node-nya di dalam Bayesian network sendiri itu tadi menggambarkan sebuah probabilitas ya. Jadi di mana probabilitas kemunculan XI benar jika diberikan data dari parent XI itu sendiri. Jadi probabilitas B itu dihitung dari parentnya si A. Nah, kita bisa menghitung probabilitasnya B dari si A gitu ya. Nah, yang itu mendeterminan atau buat efek dari parent of the node gitu ya. Oke, kita langsung ke contohnya aja ya, jadi mungkin lebih mudah nanti untuk memahami. Di sini ada node, rain, dan juga wet grass ya. Jadi ada node hujan dan rumput basah. Nah, di sini diketahui bahwa rumputnya basah. Jadi rumput basah ini sebagai eviden ya, atau sebagai hal yang bisa kita lihat seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, maka peluang hujan adalah. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung probabilitas kemunculan hujan atau turunnya hujan karena diakibatkan rumput yang basah seperti itu. Nah, di mana di sini diketahui probabilitas kemunculan hujan tanpa memandang eviden apapun itu 0,4. Lalu di sini probabilitas kemunculan eviden rumput basah yang itu dikarenakan hujan itu adalah 0,9. Nah, kemudian probabilitas kemunculan atau adanya rumput basah ini. Jadi rumput basah ini karena bukan hujan ya, negasi ya. Di sini ada kata inverse atau negasi itu apa namanya? Probabilitas kemunculan rumput basah bukan dikarenakan hujan. Itu adalah 0,2 di sini. Oke, data yang kita miliki sebagai berikut. Lalu kita bisa masukkan ke sebuah persamaan ya. Jadi persamaan atau rumusnya kita sama dengan teorema Bayes sebelumnya. Tadi kita menggunakan rumus yang sama. Jadi kita nanti tinggal masukkan itu. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, di sini kita sudah punya data tadi, baru kita tinggal masukkan di sini ya. Nah, kalau kita tadi kan ada pertanyaan, lalu peluang munculnya hujan berapa gitu ya. Nah, jadi kita hanya menghitung peluang kemungkinan hujan saja. Kalau yang tadi kan kita ditanya, oh mungkin itu bisa jadi karena cacar, bisa jadi karena alergi, bisa jadi karena jerawat. Kita hitung semuanya itu. Nah, tapi di sini pertanyaannya diminta kita menghitung peluang kemunculan hujan. Nah, berarti kita tidak perlu menghitung peluang kemunculan tidak hujan ya. Oke. Sehingga kita bisa masukkan ke sebuah persamaan di mana yang di atas atau sebagai pembilang karena kita mau menghitung kemunculan atau probabilitas kemunculan dari hujan karena adanya rumput basah, kita bisa menggunakan bahwa rumus PWR atau probabilitas kemunculan rumput basah atau adanya rumput basah ini karena hujan dikalikan dengan probabilitas munculnya hujan tanpa memandang rumput basah seperti itu ya, dibagi dengan kemunculan rumput basah karena hujan dikali dengan probabilitas hujan tanpa memandang rumput basah plus probabilitas kemungkinan rumput basah ini muncul karena tidak hujan dikalikan dengan probabilitas tidak hujan tanpa memandang rumput yang basah seperti itu ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke rumus nilai-nilainya di mana PWR kita sudah tahu 0,9 dikalikan dengan PR adalah 0,4
dibagi dengan PWR kali PR juga, berarti 0,9 kali 0,4, dijumlahkan dulu dengan PW negasi R ya. Jadi PW negasi R di sini 0,2 dikalikan dengan P negasi R adalah 0,6. Nah, di sini 0,6 angkanya dari mana? Yaitu dari sini ya. Di mana yang seperti saya sampaikan di awal tadi, di mana sebuah kasus atau di sini kita menyebutnya adalah kemungkinan atau kita menebak sesuatu itu ada beberapa kemungkinan. Di sini tadi ada dua kemungkinan, yaitu ada rain, hujan, sama tidak hujan. Nah, berarti jika kita sudah mengetahui nilai kemungkinan hujan adalah 0,4, berarti sisanya yang kemungkinan tidak hujan adalah 0,6. Itu dari mana? Yaitu dari 1 minus 0,4. Di mana akumulasi dari semua nilai kemungkinan itu akan berjumlah 1, gitu ya. Oke. Sehingga kita bisa lakukan operasi ini 0,4 kali 0,9 yaitu 0,36 ya, dibagikan dengan ini 0,36 plus 0,12 ya, jadi adalah 0,48. 0,36 plus 0,12 ya. Jadi sini adalah berapa? 0,48 ya. Oke, berarti 36 dibagi 48 itu adalah 3/4 atau 0,75. Nah, itu adalah nilai probabilitas kemunculan hujan yang mengakibatkan rumput basah di bawah ini ya. Itu adalah 0,75. Sehingga kita cukup sampai sekian saja ya. Tidak perlu menghitung kemungkinan dari tidak turunnya hujan karena rumput yang basah. Karena permintaannya tadi adalah peluang kemunculan dari hujan. Nah, itu adalah contoh dari Bayesian network ya. Jadi teman-teman tadi sudah belajar mengenai teorema Bayes itu seperti apa, kemudian Bayesian network seperti apa. Nah, itu nanti sebagai modal atau sebagai konsep atau apa bisa dibilang bekal buat teman-teman semua nanti untuk belajar mengenai naive Bayes classification ya, atau klasifikasi naive Bayes di machine learning. Nah, oke, mungkin untuk pembahasan naive Bayes kita cukupkan sampai sekian ya. Jadi seperti di kelas-kelas sebelumnya juga, karena memang kalau sebelumnya di kelas itu kita ada praktik juga ya, kemarin ada praktik yang tadi untuk regresi evaluasi ya, tadi teman-teman saya minta untuk apa namanya, melakukan praktik langsung di device masing-masing, kemudian kita bahas bersama. Jadi itu nanti teman-teman juga bisa praktekkan juga ya di rumah. Itu nanti dari video saya sebelumnya itu tadi bisa dipraktekkan, diketik, kemudian untuk datanya bebas, teman-teman bisa pakai data yang apa, data predik dan data aktualnya itu pada dasarnya itu hanya sebagai apa ya, objek saja membantu memahamkan kita bagaimana konsep dari pengujian regresi itu sendiri. Nah, lalu untuk yang selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke naive Bayes classifier ya. Di sini kita langsung ke metode naive Bayes di machine learning-nya, di apa namanya, bagaimana kita implementasinya naive Bayes-nya. Kemudian nanti kita akan coba beberapa latihan untuk ada perhitungan manual juga, lalu baru kita ke bagian code-nya ya, atau implementasi ke Python-nya. Lalu setelah itu kita bisa lakukan yang namanya evaluasi juga ya. Kita belajar evaluasi seperti pada regresi ya. Jadi kita belajar konsep, ke praktek praktikal, kemudian kita pahami semuanya. Oke, sudah paham, lalu kita evaluasi model yang kita dapatkan seperti apa. Nah, ini nanti teman-teman silakan bisa baca-baca ya untuk materi yang akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Nanti ada latihan seperti ini juga ya. Nah, ini adalah salah satu nanti bagaimana kita cara atau menghitung probabilitas tadi yang data yang kita dapatkan dari dokter ya. Kita nanti mengenal ada yang namanya rumus likelihood gitu ya. Nah, itu teman-teman nanti silakan dibaca-baca dulu sehingga kita di minggu depan nanti akan lebih cepat dan lebih mudah untuk memahami apa itu likelihood dan sebagainya dan sampai paham. Sehingga nanti kalau misalnya ada waktu kita bisa lanjut move ke metode berikutnya seperti itu.
Oke, mungkin itu saja teman-teman penjelasan saya mengenai metode naik bias untuk Theorem bias maupun dari belief based network ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami teman-teman dan nantinya bisa kita lanjut di apa namanya di pertemuan berikutnya yang kita membahas mengenai metode naik bias tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.